kita di sini harus sadar sebagai Ya. bangsa Indonesia ya bahwa kemungkinan perang dunia ketiga itu tetap ada. Ya, kalau Tanda-tandanya muncul Pak Kojim ya. ya selalu muncul. Iya, iya. Makanya tadi saya katakan kecuali terus sadar, Iya. sudahlah kita kumpul aja bareng-bareng. Maksudnya para petinggi negara di Iya, dunia iya, itu, iya. ya kumpul bareng-bareng. Kesadaran Jadi, kolektif untuk rukun ya, demi kedamaian dunia gitu ya Pak Nah, Kojim ya. kalau terus kita ditanya, apakah mungkin apa itu ada kemungkinan orang terus terjadi kumpul para petinggi negara yang adik kuasa itu? Iya, Kalau mungkin saja. mungkin saja. Mungkin, apalagi kita rajin baca Cokro Manggilingan. Iya. Ya. Kalau terjadi Cokro Manggilingan itu selalu dikatakan Gimana tuh Pak suatu Kojim? hari kan akan datang Ratu Adil gitu kan, maksudnya ratu yang bisa menata seluruh dunia tanpa Pawang perang gitu lagi. ya. Kelasnya pawang gitu Ah, ya Pak iya. Kojim ya. Pawang antara negara satu dengan negara-negara Betul, yang lainnya betul. gitu ya. Ya, kecuali muncul itu kan Iya, gitu iya. kan. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin. Ya, mungkin. Jadi dunia itu istilahnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin nggak itu dari Indonesia Pak Kojim, dari Mungkin. Nusantara. Mungkin Loh, juga. kalau saya kan banyak penulis Iya, iya. buku-buku yang berkaitan dengan Jawa. Malah 100% mungkin. Oke. Jadi di situ. Masih lama nggak prediksinya Pak Kojim? Nah, kalau menurut catatan-catatan apa itu masyarakat Jawa, ya kan, itu gini, kan selalu memberi tanda-tanda. Tanda-tanda kebangkitannya, ya kan, itu adalah, gitu kan, jika yang namanya candi-candi yang terpendam itu Muncul kembali. Iya, ditemukan lagi, Oke. muncul kembali, arca-arca yang terpendam itu muncul kembali, kesadaran masyarakat akan apa ini kodrat bahasa dan sastra negaranya itu muncul kembali. Jadi itu, jadi tidak kepengen terikat dengan ajaran dari Iya. luar. Nah sekarang kan sudah mulai. Kembali ke jati diri. Iya, itu Nilai-nilai kearifan lokal mulai membumbu tinggi muncul lagi. dan itu tidak bisa diingkari. Iya, benar-benar. Semakin hari muncul terus. Nah, kalau itu semua muncul, terus terjadilah apa yang dinamakan epifani ketokohan. Ada seorang tokoh yang langsung tek, oh ya ini saya harus. Tokoh itu tidak harus dia duduk di kursi pemerintahan. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Cuma seperti di dalam pustaka Widasa Sangka itu disebutkan tokoh itu artinya mereka yang sudah. Berarti mereka itu kan bukan hanya satu. Bukan hanya satu sosok. Iya, bukan hanya satu sosok. Ya. Kan berdirinya sebuah negara itu kan nggak ada satu sosok til. Selalu memang muncul tek satu, tapi terus ada orang yang membackup. Misalnya Islam kan, contoh ada sosok Muhammad, tapi kan tidak dibiarkan sosok Muhammad itu sendiri terus. Iya. Terus langsung ada sahabat-sahabat. Sahabatnya bukan satu dua, banyak. Cuma nanti ada 4 yang sangat membackup. Kalau bahasa mata angin itu pokoknya utara, selatan, timur, barat itu membackup, ya. Dan itu bisa, ya. Tadi dari candi-candi keluar, terus nanti lahir anak-anak yang disebut ya, generasi setelah, kalau menurut catatan Jawa itu mereka yang dilahirkan sejak 1993 Masehi dan seterusnya. Jadi artinya 1993, 1994 dan seterusnya itu yang bakal mengisi. Tapi sosok yang jadi pawang ini tetap satu orang, Pak Kojim. Loh, iya, kan tokoh itu kan muncul 1 atau 2 saja di mana-mana. Misalnya Nabi Musa muncul, tapi ada Nabi Harun. Tapi kan dari itu terus bisa diikuti oleh banyak orang ketika beliau masih hidup kan gitu kan. Nah, kalau menurut ajaran Jawa itu, ya mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengalami moksa berkali-kali. Jadi dia moksa lahir, terus jadi pemimpin yang bagus, meninggal moksa lagi, lahir lagi, jadi pemimpin yang lebih bagus lagi. Nah, beberapa orang sehingga nanti ada tokoh yang paling hebat gitu,
tapi diiringi oleh mereka-mereka yang sudah moksa berkali-kali. Oh iya. Iya. Yang sefrekuensi. Yang sefrekuensi. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan Pak Kojem tadi, tidak sedikit ditafsirkan secara subjektif ya oleh beberapa anak muda. Ada yang telepon saya, Mas, ciri-ciri itu semuanya ada di dalam diri saya. Dan anehnya itu tidaknya satu orang, Pak Kojem. Iya. Iya, lo termasuk cucu saya sendiri. Hah? Cucu saya itu bisa memperbaiki komputer padahal nggak sekolah. Usia dari usia 10 tahun main komputer, main apa saja, televisi, ya, bisa. Bahasa Inggris itu nggak pernah kursus, bisa. Oh, waduh, keren. Jadi ya mereka-mereka itu, tapi kan saya selalu mendidik. Jadi jangan kamu klaim. Nah, ini makanya ya ada yang dilahirkan di tempat orang yang tidak menyadari, ada yang ya sudah, memang itu generasimu untuk Iya. Oke. Jadi diarahkan ke situ ya. Diarahkan ke situ. Supaya tidak klaim. Supaya tidak klaim, karena klaim itu nanti membuat langkah bisa terhalangi. Terus nasihatnya Pak Kojem buat teman-teman yang merasa dirinya adalah wah kayaknya Satrio Piningit ini lebih diwujudkan dia bisa apa. Oke. Ya. Untuk istilahnya menciptakan apapun demi kemaslahatan manusia. Oke, sip. Ya, jadi itu. Persis. Iya, saya bilang gitu sih kemarin.